Halo, Aries. Wah, halo Aries. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi mantau Aries ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Aries. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang siapa dirimu yang sebenarnya dan yang ditakdirkan untukmu ya. Kita lihat prediksi untuk Aries, siapa dirimu yang sesungguhnya dan yang akan ditakdirkan untukmu, Aries ya. Oke. Tara, wah. Jadi aku melihat ya, Aries, sebenarnya kamu itu punya energi yang membara gitu, ya. Ada passion yang kuat dari dalam dirimu. Ya, sebenarnya kamu bisa punya semangat, kamu bisa punya hasrat, kamu punya gairah yang tinggi sebenarnya. Ya, apalagi itu yang kamu suka ya, yang kamu pengen ya. Yaitu benar-benar ada keinginan kuat, ada hasrat yang kuat terhadap sesuatu, terhadap seseorang ya, yang kamu fokuskan. Gitu. Dan aku ngerasa sebenarnya kamu itu punya energi kuat untuk maju, untuk berkembang gitu. Ada harga diri yang luar biasa di dalam dirimu, ya. Beberapa kalian sebenarnya ya menjunjung tinggi gitu harga diri, ya. Harga diri nomor 1. Jangan sampai aku direndahkan. Jangan sampai aku ketinggalan. Jangan sampai aku gagal. Jangan sampai ya egoku terancam gitu ya. Ada beberapa kalian yang seperti itu. Terus nah, mungkin bisa beberapa momen, beberapa saat akan menyadarkan kamu ya, dalam seketika gitu. Misalnya gini, ya aku bisa sih menggebu-gebu terhadap sesuatu. Aku bisa menggebu-gebu terhadap seseorang. Tapi kadang aku ngerasa ini kayak gak stabil gitu. Ini kayak energi yang ya aku bisa ngerasa gak stabil gitu. Misalnya ya bayangin ya, ketika kamu menginginkan sesuatu, ketika menginginkan seseorang ya, itu kamu ngerasa gak kayak kamu dalam energi yang stabil atau seimbang tidak gitu. Jadi kayak ada kesadaran ya, mungkin beberapa hal harus direspon, tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru merespon sesuatu, tidak terburu-buru merespon seseorang gitu. Terus contoh yang lainnya, ada keinginan yang kuat, ada perasaan yang kuat, hati yang kuat gitu. Tapi kalau itu terlalu berlebihan, ngerasa gak sih
kadang nggak seimbang gitu, kadang ngerasa jadi nggak stabil diri ini. Ya mungkin ya dipakai juga ya akal sehat kita, dipakai juga logika kita. Jadi ya jangan terburu-buru merespon sesuatu, jangan terburu-buru merespon seseorang ya, gitu. Oke. Jadi adalah hal-hal yang bisa terjadi di hidup kamu, akhirnya menyadarkan kamu, bisa menyadarkan kamu bahwa seimbangkanlah itu perasaanmu dan logikamu, seimbangkan itu hasrat kamu dengan akal sehatmu, gitu ya. Wah. Tapi ada loh kalian, kayak kamu itu sebenarnya akan ditakdirkan berhasil di hidup ini ya. Entah cepat atau lambat, pokoknya di ujung nanti ya, pada akhirnya nanti. Apalagi kamu udah stabilkan diri sendiri, menstabilkan perasaan, pikiran, menstabilkan emosi. Ya, akhirnya kamu berhasil nanti. Kamu bisa menaklukkan diri sendiri dan kamu bisa menaklukkan dunia ini. Ya, kamu bisa sukses lah pada akhirnya nanti, ya. Oke. Ini kan? Oke. Ada energi kayak, ya bisa beberapa momen kayak nggak sabaran, ya. Mungkin orang-orang yang hadir di hidup kamu, orang-orang akan ditakdirkan di hidup kamu, ya. Itu benar-benar bikin gregetan gitu, bikin kamu kayak ih gitu. Kok ada orang yang aneh lah, kok ada orang yang drama lah, kok ada orang yang ribet ya. Aku maunya kan satset gitu. Aku maunya ya apa-apa tuh cepet lah gitu. Ya beberapa kalian ada seperti itu. Kayak aku tuh maunya ya temen aku tuh kayak gini, kayak gitu. Keluarga aku beginilah, begitulah. Harusnya gebetan aku, pasanganku, mantanku, atau siapa gitu ya. Harusnya kan kayak ya jelas lah, jangan drama lah. Ya kamu maunya satset. Nah, tapi orang yang hadir di hidup kamu yang akan ditakdirkan mungkin ya banyak dramanya gitu. Bahkan ada yang kayak pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan gitu. Oke, ini ada kalian juga, ada takdir di hidup kamu. Kamu bisa bertemu twin flame-mu ya. Ada takdir gitu, entah udah terjadi atau nanti terjadi ya, entah kapan terjadi nanti ada ya, nyadarlah bahwa ada twin flame-mu sebenarnya, ada mirrornya kamu, ada cerminan kamu ya. Itu biasanya untuk menyadarkan kamu juga. Misalnya kayak ya kita bertemu mirror, kita bertemu twin flame, bertemu koneksi spiritual dengan seseorang. Itu seseorang itu sebenarnya kayak nggak kebetulan. Jadi seseorang yang koneksi spiritual ya sama kita, itu buat kita berkaca juga ya. Kita bisa saling bercermin untuk saling introspeksi diri, kita bisa saling berkaca, saling memperbaiki diri kayak gitu ya. Itu sih. Misalnya kayak ini ada seseorang nih ya, mirror sama kamu, kayak cerminan lah ya. Seseorang ini bisa berkaca sama kamu, misalnya ya aku buat apa banyak drama ya, aku harusnya tegas, aku harusnya jelas kayak kamu. Aku harusnya satset seperti kamu. Nah, terus kamu jadi ngaca juga kan ke aku, kamu jadi bercermin juga ke aku. Mungkin kamu harus lebih sabar, kamu harus lebih pelan-pelan gitu ya, jangan terburu-buru ya, karena aku gak sekuat kamu ya. Ada seperti itu.
Kan gemoy banget ya. Misalnya gini loh, kalau ada orang ini tuh ribet banget orangnya, drama banget, terus ada yang lambat pula ya. Nah itu kan menguji kesabaran kamu gitu kak. Kayak memang itu nggak kebetulan ya. Entah siapapun datang pergi di hidup kamu, itu ada pembelajarannya, ada pengalamannya buat kamu. Contohnya menguji kesabaran kamu lah, menjadi orang yang tidak menggebu-gebu lah, harus pelan-pelan juga lah, jangan terburu-buru lah. Nah, karena memang hidup ini harus seimbang ya, harus balance sebenarnya. Ada yang memang terkadang naik, terkadang turun ya. Begitu juga dengan emosi. Kadang naik, kadang turun. Ya harus kayak gitu. Terus ini dia. Wah, ini kalian ada loh, akan ditakdirkan kayak banyak gitu ya, matanya tertuju sama kamu. Ya mungkin karena aura kamu memikat, bikin orang berhasrat ya. Ada aja yang suka dengan kamu, ada aja tertarik ya dengan pesona kamu gitu. Cuma ya kamu jadi berhasrat juga gitu. Ini beberapa kalian ada gitu ya, punya hasrat itu kuat, punya gairah itu kuat gitu. Ngerti lah ya. Terus ada kalian ini akan ditakdirkan memang ini ya, akan dipandang gitu. Makanya coba lihat deh cara orang-orang melihat kamu ya. Coba lihat mata orang-orang melirik kamu itu kayak gimana. Kayak ada yang aneh nggak? Ya ada orang-orang ngelihat kamu itu kayak, ya kamu menarik gitu. Auramu itu memikat, bikin berhasrat. Bahkan ada yang ngerasa, ya nggak tahu kenapa, kamu enak aja dilihat gitu, enak dipandang. Kamu bikin semangat gitu, atau bikin berhasrat ya. Ada beberapa seperti itu ya. Nah ini kalian juga ada takdir di hidupmu, banyak ya ujian hidupmu, banyak godaan di hidup kamu. Jadi berhati-hati begitu ya. Contohnya apa? Ya, jangan ketergantungan lah terhadap sesuatu, jangan ketergantungan terhadap seseorang ya. Misalnya apa ya? Aku ada duit dulu baru bahagia. Wah, apa iya? Ada uang dulu say baru seneng gitu. Atau apa? Harus ada dia dulu baru bahagia. Apa harus ada mereka, ada dia atau siapa baru bahagia? Nah, jangan ketergantungan seperti itu ya. Jangan ketergantungan. Karena kalau kehilangan sesuatu nanti, kalau kehilangan seseorang nanti, itu sakitnya luar biasa nanti gitu. Jadi ada ibarat kata, jangan terlalu menggenggam sesuatu, jangan terlalu menggenggam seseorang, supaya nggak susah lepasnya ya. Nggak susah lupainnya gitu. Terus apa ya, jangan ketergantungan dengan egomu, jangan ketergantungan dengan gengsimu, harga dirimu ya. Ya memang harga diri itu penting ya, rendah hati juga penting. Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri gitu. Ya rendah hati itu juga penting, kayak mengalah ya, memaafkan, mengikhlaskan. Itu perlu loh sebenarnya. Karena aku ngerasa kamu itu kalau nggak suka sama orang, kamu tuh nggak suka banget. Ingat ya, yang banget-banget, yang berlebihan itu toksik ya, itu racun. Sama kayak sakit hati, benci, dendam, itu jangan berlebihan ya. Jangan ada ketergantungan ego seperti itu. Itu biasanya membawa energi racun ya ke hidup kita. Oke? Terus tahanlah sama godaan ya. Ini kalian ini ada kayak mudah tergoda. Ya, apalagi kalau di fase hidup yang gitu-gitu aja.
Misalnya bosan terhadap sesuatu, bosan terhadap seseorang, ya. Jangan tergoda sama yang lainnya, gitu. Ya. Karena godaan itu senangnya sesaat doang gitu, ya. Itu sih. Beberapa kayak gitu. Nah, wah, ini dia. Oke. Jadi aku ngerasa ya, ini kan kamu tuh orangnya ya maunya semua jelas-jelas aja. Maunya ya cepatlah ada perubahan, cepatlah ada peningkatan, atau cepatlah tindakan seseorang, atau apa ya? Ya pengennya kayak semua cepet clear, cepet beres gitu. Tapi memang ada hal-hal terjadi itu menguji kesabaranmu juga, ya. Makanya aku ngerasa ada kalian ini pada akhirnya belajar terus mengendalikan emosional. Ada yang pada akhirnya belajar terus mengendalikan perasaan, belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan, ya. Ya walaupun susah sebenarnya. Semua tidak mudah, tidak semudah kata-kata, ya. Bisa sih kayak ya udah aku maafin, aku ikhlasin semuanya. Tapi ya memang sulit merealisasikannya. Jadi gimana ya, pelan-pelan aja, sabarlah ya. Untuk memaafkan, mengikhlaskan, melupakan, itu butuh waktu sebenarnya, butuh proses. Jadi pelan-pelan lah di situ ya. Itu kan juga menguji kesabaranmu. Oke? Dan ini ya, ada nanti ditakdirkan ke kamu ya. Atau udah terasa aroma-aromanya yang ditakdirkan untukmu. Ini memang orangnya banyak drama gitu. Ada kalian ya bisa dealing sama orang sensitif. Ada kalian bisa terkoneksi sama orang baperan, apa-apa bawa perasaan, apa-apa ngerasa, ih kamu kok gini, kamu kok gitu. Nah, ya ada orang seperti itu. Ada yang mudah terluka, mudah sensitif loh menghadapi kamu. Makanya bisa nih kayak konflik terjadilah, drama terjadilah, huru-hara terjadilah gitu. Sampai ada bisa membatasi diri ya pada akhirnya. Tapi ketika membatasi diri, disitulah kena ya ego kita, kena gengsi kita. Karena ya kita cinta sebenarnya. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ya sebenarnya akhirnya kamu dan seseorang memahami arti cinta. Arti cinta itu kan saling menerima juga ya. Menerima kelebihan dan kekurangan kita. Gitu. Oke. Nah, ini kamu dari tadi ya diingatkan untuk mengelola perasaan, mengendalikan emosional gitu. Ada beberapa hal kalau terburu-buru berkata tentang sesuatu, kalau terburu-buru melakukan sesuatu, hati-hati dengan hal seperti itu. Karena bisa ujungnya ada penyesalan gitu, ya. So, ini orang-orang mungkin ada banyak drama ditakdirkan di hidupmu, ya. Itu untuk mengendalikan gitu emosional kamu. Supaya kamu itu tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Ya supaya hidupmu baik-baik aja gitu ke depannya, ya kan? Nah, karena ya jangan sampai lah di ujung sana ada kesedihan, jangan sampai di ujung sana ada penyesalan gitu, ya itu sih.
Terus aku ngerasa ada kalian yang awalnya bisa welcome, ada kalian yang awalnya bisa senang dengan banyak orang. Tapi begitu kamu tahu ada orang yang hanya bawa racun ya di hidupmu, itu kamu batasi gitu ya. Atau istilahnya apa ya, di awal bisa aja kamu senang nih kalau rame ya, sebelumnya bisa ngerasa ya seneng lah ada ini ada itu. Tapi nanti ada momen kayak kamu ngerasa jenuh dengan semuanya. Kamu bisa nanti kayak ngerasa mereka semua sama aja. Jadi ada waktunya membatasi diri, ada waktunya menseleksi ya orang yang masuk ke hidup kamu. Ya mungkin yang baik lah, yang positif lah, yang diterima. Itu ya kan? Aku ngerasa apa ya, ada sih momen-momen kamu akan hidup baru dengan lembaran baru. Misalnya kayak yang tadinya ngerasa terikat, yang tadinya bisa ngerasa kecanduan terhadap seseorang, yang tadinya kecanduan terhadap sesuatu, itu bisa lepas gitu ya. Asalkan niat hidup baru, niat ya buka lembaran baru ya, buang itu racun-racun itu ya. Ya lepaskan yang toksik itu. Rasa sakit hati pun, rasa benci, rasa dendam itu dilepas, supaya racun itu lepas ya. Ya supaya kamu hidup baru, hidup lebih baik. Dan aku rasa ya udah, pada akhirnya kamu menjemput ya hal-hal baik kayak gitu. Oke? Baiklah, Aries ya. Aku rasa sampai di sini. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.